disebut tapi tidak menjawab dengan sholawat, dia paling pelit, paling bakhil, paling bahlul, paling korek, keket mengkene meregese, cap jahe, buntut kasiran. Itu bahasa Perancis. Artinya tangannya nggak mau ngasih ke dalam. Kalau kata guru saya yang mulia Kiai Hasan dari pesantren Genggong Probolinggo Jawa Timur, beliau bilang kalau jadi orang mesti begini, mesti begini nih, kelihatan kali. Jangan begini, jangan begini. Kalau begini, itu artinya kita pelit dan siap-siap jadi orang yang paling dibenci. Karena al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Orang pelit itu dibenci Allah, dibenci manusia, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Jangan juga begini. Kalau begini habis. Semua untuk orang lain, dirinya nggak bisa makan. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mau mensodakohkan 100% kekayaannya untuk dakwah Rasul, Rasul melarang. Wahai abah mertuaku, jangan kau berikan semuanya. Lalu bagaimana dengan dirimu kalau kau berikan semuanya? Cukup kau berikan 3/4 saja. Kalau kau berikan banyak, itu juga sudah hebat. 1/4 kau boleh simpan untuk kebutuhanmu. Jangan kayak begini, kalau begini habis. Mati kita. Kalau kita mati, kita nggak bisa sedekah lagi. Jadi harus bagaimana? Begini. Kalau begini, kita tetap masih bisa nyimpan buat diri kita. Kita masih bisa sejahtera untuk diri kita. Tapi kita tidak begini yang tertutup. Kita membuka hati, membuka diri. Kita bisa menjadi bagian dari kehidupan yang lebih luas. Kita tidak egois, kita tidak apatis. Kita punya rasa simpati dan empati dengan orang-orang di sekitarnya. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin kalau ente masak daging, kalau ente masak daging, akfir ma'aha wa ta'ahad jironak, ente banyakin airnya, ente kasih tetangga. Maksudnya apa? Biar tetangga yang cium aroma masakan itu tidak cuma ngiler doang. Kita cium aroma dari dapur tetangga yang masak masakan enak, masak daging coy. Tetangganya timbang cium doang, ngiler. Tapi nggak bisa merasakan nikmatnya aroma yang dia cium. Hebatnya Islam mengajarkan akhir ma'aha, airnya banyakin. Wa ta'ahad jironak, biar tetangga bisa nyicipin. Jadi bu, woi. Wah, ini ibu-ibu ngumpul di kerangkeng sini ya. Bu. Terpenjara dalam sepi. Bu. Suka masak, yang masak biasanya ibu-ibu. Bu, beli daging ke pasar, itu kalau mau dimasak, itu disiksiknya. Alah, disiksik. Itu dipotongnya kecil-kecil. Airnya dibanyakin biar tetangga bisa nyicip, biar kebagian. Jadi kalau beli daging 2 kilo, airnya 8 drum. Banjir dah. Karena al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat. Tiang satu dengan tiang lain memperkuat. Pondasi memperkuat. Genteng juga ikut menjadi bagian. Genteng tahu-tahu ada, nggak mungkin dia bisa berdiri kokoh tanpa tiang. Tiang juga tidak akan, genteng tidak akan rapih tanpa tiang. Tiang tak akan kokoh tanpa pondasi. Masing-masing tidak terlalu menonjolkan dirinya, tapi masing-masing juga tetap memperlihatkan bagian dari perjuangannya. Semua menjadi bukti
bahwa ketika kita bisa berjalan bersama, bangkitlah bangsa ini menjadi bangsa yang bisa memperlihatkan kejayaan-kejayaan Indonesia di masa silam di mata dunia. Indonesia ini kaya raya, Indonesia ini punya kebanggaan, tapi Indonesia masih tertidur, coy. Kita masih terlelap dalam mimpi, coy. Kita masih dirinak bobokkan dengan berbagai macam imajinasi. Kita terlalu dalam khayalan. Mau sampai kapan? Mimpi. Mau sampai kapan mimpi? Saatnya kita melek, coy. Saatnya kita melek. Ini apaan masjid? Allah Akbar. Masjid naon yang ngaranna ieu? Hah? Itu foto saya. Ini panitia masjid sama panitia acara kreatif. Masjidnya belum kelar. Kalau masjid belum kelar, boro-boro mikirin hiasan biasanya. Yang ada mikirin semen kurang. Tapi ini walaupun bangunan belum kelar, foto udah nempel duluan. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat panitia masjidnya. Saya tadi istirahat di rumah siapa tadi? Rumah siapa, Pak? Hah? Saya tadi istirahat di rumah Pak Siddiq sambil tarik napas setelah off-road. Iya, kalau saya nggak salah dengar katanya dari Pak Asep 50 juta, dari Bu Atin 25 juta. Mudah-mudahan di masjid jadi berkah buat kita semua. Berkah buat donaturnya, berkah buat Bu Atin yang ngasih, berkah buat Pak Asep yang bantu, berkah buat yang ngaduk semennya, betul nggak? Berkah buat panitia yang stres. Amin, amin, amin. Berkah buat semua yang hadir, yang insya Allah jadi ahli makmurnya masjid ini. Ini saya nitip, jangan sampai di masjid udah keren kagak ada yang ngisi. Betul nggak? Di antara tanda kiamat yaitu ketika masjid kagak ada yang ngisi. Itu tanda kiamat. Ini sebelum masjid ini dipugar, kan masjid ini udah ada duluan kan sebenarnya. Ini kan ceritanya direnovasi kan ya. Ini sebelum masjid dipugar, katanya semua masjid yang ada di Subang itu tiap subuh penuh angin. Angin. Kita dengerin jam 3 pagi yang puji-pujian aki-aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, bangun, bangun. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 3:30. Bangun, bangun. Woi, woi, mau kemana? Hah? Woi, mau pipis? Mau toilet jauh sono no. Kasih jalan, kasih jalan. Oneng mau kemana Oneng? Yang adzan aki-aki, Allahu Akbar, Allahu Samad. Yang adzan aki-aki, yang beresin karpet aki-aki. Jawab, yang adzan, yang beresin karpet, yang jadi imam, yang jadi makmum. Anak mudanya kemana? Nanti mereka kalau sudah jadi aki-aki. Anak muda sekarang terlalu sibuk dengan dirinya. Ini panitia, bisa kita hitung panitia yang ngurus ini masjid, rata-rata umurnya di atas 30. Kan rata-rata. Rata-rata nggak sama semua. Rata-rata yang dari panitia umurnya di atas 30 atau boleh kita sebut dominan yang udah punya anak istri.
bujangannya nggak tahu kemana. Bener nggak? Iya, anak muda sekarang sibuk dengan dirinya. Duduk buat Facebook bisa 4 jam. Main PS bisa 5 jam. Malam minggu nongkrong bisa sampai subuh. Pacaran di kuburan lupa waktu. Cewek sekarang udah nggak tahu malu. Kalau di Cigugur insya Allah cewek-ceweknya solehah. Ini saya lagi ngomongin kampung saya, Bandung. Kalau di Bandung cewek-ceweknya nggak tahu malu. Kalau di Cigugur sih sama. Ceweknya aneh-aneh. Apalagi di Jakarta. Kalau saya tempat tinggal ditanya, "Nun sewu Pak, tinggal di mana?" Oh, saya jawab saya Sa'i. Tidak berhenti, saya tinggal di Jakarta dan tinggal di Bandung, bolak-balik sofa marwah. Sa'i terus. Di Jakarta lebih parah. Wanita sudah tidak malu kelihatan nenen. Wanita sudah tidak malu kelihatan bool. Bahasa Jawanya bool apaan? Hah? 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 Apaan? Ngising. Ngising apaan ngising? Woi, ngising apaan ngising? Enggak maksud saya ini pantat. Selain bokong. Bokong bahasa Indonesia. Hah? Oh, silit. Saya jadi ingat sama guru saya Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo. Beliau waktu itu makan waktu di Arab, beliau mau makan, mau mesen telur, lupa bahasa Arabnya telur. Oh, telur min silitil ayyam. Jadi dari silitnya ayam. Wanita sekarang tidak malu kelihatan nenen. Wanita sekarang tidak malu kelihatan silitnya. Itu saya kalau lagi mobil-mobilan sepanjang jalan saya jangar. Saya pusing pala, makanya saya lebih memilih tidur kalau di mobil. Karena kalau lari-lari nggak bisa. Walau saking saya capek, tadi di mobil saya duduk aja. Sepanjang jalan tengok kanan, tengok kiri dari jendela saya pusing pala. Saya lihat berbagai macam silit sepanjang jalan. Sampai saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah hamba dari godaan silit yang menyesatkan." Celana cewek sekarang melorot-melorot. Silitnya jelas. Mending kalau mulus, sin kayo. Udelnya mending kalau mulus, nongol kayak peluit hansip. Nenennya kayaknya itu seger gede, padahal itu kaos kaki. Pantas kalau di dalam kitab Uqudul Lujain di dalam syarahnya dikatakan, "Walaula anna Allah satara al-mar'ata bil haya, lakanat la tusawi kafan min turab." Seandainya Allah tidak menghiasi wanita dengan rasa malu, maka niscaya nilai wanita tidaklah jauh berbeda dengan segumpal tanah saja. Kalau berlian seujung jari mahal. Hei. Hei. Kalau emas seujung jari mahal. Mutiara sebutir saja bernilai. Kalau tanah, kalau nggak sehektar nggak ada duitnya. Kalau nggak 1 truk nggak ada harganya. Kalau cuman segumpal doang dilempar-lempar bocah kagak ada yang marah. Betul nggak? Ini tantangan. Bahkan bagi wanita tantangan lebih parah lagi. Karena di akhir zaman populasi penduduk hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. 1 laki-laki berbanding 50 perempuan. Seandainya saya Haji Raden Muhammad Hariri menikahi 4 gadis, seandainya saya menikahi 4 perawan, maka masih nganggur 46 perawan lain.
Itu baru gadis, janda belum dihitung. Di Cigugur ada janda. Ada janda. Janda